Oke. Selamat malam guys. Malam ini kita bertemu lagi episode kedua. Malam ini kita ada tetamu yang memang cukup dikenali ramai, yaitu tetamu kita Bain dan juga Ben. Ada kapet merah di situ, lintas di kapet merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Oke guys, malam ini kita punya podcast. Kita kasih singkat saja, sebab kita mau explore lagi kan. So, pertama saya mau tanya untuk nih kita punya tetamu 2 orang. Kamu masuk di sini tadi apa yang kamu rasa? Mikrofon. Tadi petang ada sini. Ada sudah mic ya sini. Baik. Apa macam soalannya tadi? Itu soalan tadi yang kamu masuk di sini, apa yang kamu rasa? Pengetahuan tadi tempat ini tadi. Oke, first benda yang saya rasa dan bisa masuk sini tadi, tempat ini sebenarnya banyak nyamuk geng. So kena standby racun nyamuk sentiasa di tempat ini. Itu benda pertama yang saya perasan. And then benda kedua, time saya berjalan time petang-petang lah di sini. Di tempat ini ada 5 buah bangunan terbiar. Dan bisa berjalan-jalan sini time petang tadi. Banyak suara macam apa tuh yang budak-budak berlari. Sebenarnya benda ini di mana-mana tempat saya pergi pun memang biasa dengar sudahlah. Itulah suara berjalan-jalan tuh macam berlari-lari. Oke. Untuk Ben? Kalau untuk saya, kebetulan kita orang pun belum mau balik awal tadi, jadi sempat explore kawasan ini sekejap. Jadi masa masuk dalam berapa bilik tuh, tiba-tiba ada benda yang macam berlari. Lepas tiba-tiba biola yang dengar dengan jelas suara perempuan. Itu yang paling jelas lah tadi untuk setakat nih. Oke. Soalan kedua, pernahkah kamu ikut dari explore tuh pergi rumah? Pernah ada ikut? Sangat banyak. Berapa kali saya buat live depan rumah, yang lepas saya explore, lepas tu sambung ke rumah, ada beberapa video yang sempat screenshot yang ada benda dekat belakang, sangat jelas muka. Jadi kalau ada kesempatan saya akan bagi tengoklah itu gambaran-gambaran dia. Untuk Bain? Kalau misalkan tidak pernah kena ikut balik time selepas daripada explore, saya rasa semua explore ataupun paranormal yang pernah buat aktiviti ini memang akan pernah melalui pengalaman ini, yaitu kena ikut balik sampai rumah. Macam saya contoh pengalaman saya sekali ini, saya pernah kena ikut sampai rumah. Saya sampai rumah baru relax off engine, baru relax rehat kejap sebelum masuk rumah, tiba-tiba kereta bergegar. Kereta tuh tiba-tiba bergerak. Dia macam bergerak yang macam tu. Okay. So dia not the tenant of the statum. Apa tu geng? Sikap. Ada tidak masuk akal lagi. Dia tidak masuk akal. Kenapa kereta tu boleh macam ni? Lagi satu sentiasa lepas balik sampai rumah sudah sentiasa dengar macam ada bisikan lah macam itu, bisikan macam ada orang bercakap di kawasan sekeliling kau, tapi sebenarnya tiada orang pun di sana. So lebih kurang macam itulah. Jadi bila kamu sudah kena kejadian begitu, macam mana kamu mau handle? Cara saya handle, kalau saya lah selalu kembali ke rumah aja, saya buka segala-gala, tinggal di luar dulu untuk sampai pagi. Macam itulah. Lepas itu pergi mandi bersih-bersih, lepas itu tidur. Oke. Soalan seterusnya, kamu kan biasa explore di banyak kawasan.
pengalaman yang paling seram di salah satu tempat lah, paling seram yang kamu pernah alami, apa dia? Itu terus. Untuk Ben? Pasti banyak nih. Banyak. Untuk saya ada satu. Saya punya tim memang percaya yang saya nih susah mau kena rasuk ataupun kena sampuk. Tapi pada masa itu tiba-tiba saya pun tidak ingat. Yang dorang cerita saya ketawa. Tiba-tiba ketawa. Ada 2 orang sahabat tuh besar, sangatlah besar, 2 kali ganda daripada saya. Dia orang tahan, dia terpelanting sampai koyak dorang punya seluar. Dan selepas kejadian tuh, dorang tidak cerita dengan saya. Ada satu sahabat, dia sempat screenshot penampakannya. Nanti saya akan cek balik di mana penampakan tuh, saya akan berilah. Sangat jelas penampakan tuh. Dia seolah-olah benda tuh macam orang punya tapi sudah dibuang. Nah, itu sejauh. Baik. Oke. Cerita dia macam ni. Banyak cerita deh guys. Time ini saya di Kudat, geng. Tentu saya buat explore di Kudat sama kawan-kawan lama saya dulu. And then time tu saya nampak satu benda ni. Memang ini saya tidak dapat lupa lah. Sebab selalu, kamu tahu kah? Sebab selalu kan orang cakap kan Pontianak ni dia sebiji macam yang di movie. Pontianak ni dia macam yang kamu fikir sekarang lah. Dia kecil, dia size macam manusia biasa. Tapi benda yang saya nampak ni memang Pontianak lah, tapi dia bukan kecil, dia besar gila. Dia punya size macam standard pintu biasa rumah lah. Macam tu besar. Besar tuh. Jelas, geng. Jelas, sangat jelas. Tapi nampak dia punya bentuk saya. Bukan jelas yang macam nampak macam manusia yang tengah berdiri lah, tapi dia cuma ada bentuk lah. Dia ada macam bentuk rambut terurai. Lepas tu macam berpakaian baju putih yang kelabu-kelabu sikit. Lepas tu dia tembus pandang. Macam tu. And then lagi satu, ini juga salah satu pengalaman yang saya tidak dapat lupa. Time ini di Kuala Penyu. Lokasi, saya lupa nama lokasi dia sudah, tapi rumah agam. Lokasi rumah agam. Time itu sebenarnya ada benda yang dia menyemor. Dia sebenarnya benda ni yang meniru, geng. Dia meniru bentuk lah, tapi dia noob. Time itu memang masuk dalam camp, saya ada post di BTV saya. Tapi dia noob, dia nggak dapat kopi saya punya color rambut time itu. Mungkin ni antu dorang di dunia dorang belum ada lagi dye rambut lah macam tu. Rambut saya time itu dia bleach. Tapi yang meniru saya tu, yang meniru bentuk saya tu, rambut dia hitam. Tapi memang sebiji saya lah. Tuh bahaya tuh guys. Yes. Kita akan keikut sama tuh yang benda tuh, kita salah sudah orang dia. Kan itu pun pernah juga saya mengalami lah. Oke, soalan terakhir lah ya. Kita kasih singkat jangan sebab kita mau explore tempat. Soalan terakhir, kamu jenis yang macam mana? Maksudnya kamu nih jenis yang boleh nampak tuh benda, senang nampak tuh benda, atau jenis yang cuma boleh dengar saja kah, atau macam mana? Atau kedua-duanya kah? Baik. Oke, kalau dari saya ini bukan seorang yang boleh nampak. Orang cakap mata kasar lah. Orang cakap mata kasar, tapi mata kasar pun selalu juga nampak. Kadang-kadang orang cakap mata kasar. Macam mana saudara? Tapi ada ni lah. Ada 3 sudah saya pernah jumpa. Guru kami panggilnya guru. Dan ada salah satu guru tu yang kami panggil guru tu adalah seorang ustaz. Dia cakap, saya ni ada pemanis sedia untuk tarik benda-benda yang bopi mengacau lah, yang tertarik dengan saya lah, macam tu. Ngam kan tu. Ngam enggak lah. Macam begitu geng. Yes. Paham. Yeah. Untuk Ben? Kalau saya pula start tuh dari umur saya 12 tahun. Itu sebab sampai sekarang saya trauma dengan air.
Air sungai, air laut saya trauma. Sebab satu kali kejadian tuh saya berdepan dengan seekor ular. Tapi saya pun tidak tahu yang bahwa selepas saya berdepan dengan ular tuh selama berapa jam, macam ni ya, jarak dia lebih kurang macam ni ya, antara hidup dengan mati ya. Selama hampir sejam. Selepas itu dia tunduk. Dari start sana saya selalu dikejar itu kelibat ular sangat besar. Asal saya dekat air lebih kurang macam itulah. Jadi dari start sana saya selalu berjinak-jinak dekat dengan mistik nih. Saya pun macam Baim juga, memang tak akan nampak lah. Tidak akan nampak walaupun dia berdiri depan mata, tidak akan nampak. Dengar, tidak akan dengar. Itu sebab bila saya buat live, saya memang tidak akan dengar ataupun tidak akan nampak. Saya jenis yang begitu. Tapi saya jenis yang sangat senang benda tu melekat dekat badan. Jadi bila saya jalan, saya balik, limpas daripada pukul 9, ada bila terlalu di tempat-tempat yang mistik, adalah yang ikut sampai dekat rumah. Sampai satu kejadian tuh baru-baru juga, masa mendiang bapak saya masih hidup. Masa itu saya baru turun explore, benda itu datang pergi rumah. Kelibat putih, dia berdiri depan pintu, tapi dia besar, lebih tinggi daripada pintu. Tapi mendiang bapak saya nampak, dia cakap ada orang. Bila dia buka, hilang. Nah itu yang saya kadang susah hati juga bila lepas explore terus pulang. Kadang-kadang banyak benda yang ikut. Itu sajalah. Terima kasih kepada tetamu kita. Ya. Oke, ada tambahan? Tambahan sini. Nah, Ben dan siapa? dan baik. Baim. Macam mana terjerumus dalam bidang explorer ataupun paranormal? Start dari macam mana kamu boleh terjerumus dalam live ataupun paranormal ataupun explorer? Oke. So cerita dia macam ni. First sebenarnya saya try di dunia explore ni adalah bertujuan untuk sekadar hobi saja sebenarnya. And then tidak sangka-sangka rupa-rupanya apa orang cakap, ada rezeki lah sikit, ada rezeki lah. Lepas tu daripada sana saya cuba untuk try fokus, and then saya komit untuk buat full time sebagai explorer. Pendoroka, Barungkai Kisah Seram bersama dengan saya Den, teman dan penghibur malam Anda. Adakah itu yang kamu peminat sendiri ataupun ikut-ikut kawan kah ataupun explore sebelum yang kamu ikut-ikut lah maksudnya, yang macam-macam ikut begini sedang begini. Bermula hobi dari mana? Hobi itu Hobi itu dia muncul sendiri lah. Saya try sendiri time itu 2018. And then ada saya ternampak ni satu dokumentari orang putih ni, ada orang buat paranormal lah macam tu. And then time 2018 tu saya sama kawan saya dua orang kami try buat benda yang sama, kami buat live di Facebook. Lepas tu beberapa tahun kemudian stop selama 2 tahun stop, and then barulah saya berjumpa dengan ada kawan-kawan saya lama, and then start dari sana saya jadi explore ni jadi addiction bagi saya. Macam tu, dia jadi hobi mula-mula, lepas tu baru dia jadi career. Begitu lah. Berbagi-bagi. Kalau untuk saya macam saya dari dulu memang sangat sukalah tengok ni mengenai paranormal, mistik, sampai berapa kali kejadian tu
saya tengok dalam satu bilik yang tiada ruang untuk kucing masuk. Tapi pada masa itu saya sangat-sangat dengar dia punya seruan. Tapi ini seruan dari Amerika lah. Dia tahu apa dia cakap, saya pun tak paham. Tapi bila saya dengar habis, tiba-tiba kucing hitam tuh limpas dekat kaki. Dia limpas dia dekat kaki. Tengoklah, saya tengok ada tingkap ataupun pintu terbuka, tapi memang tak ada. Bila saya cek balik, mana kucing itu memang tiada. Saya tengok balik dekat video tu, memang apa ini, ada macam memanggil sesuatu lah. Dari start sana saya macam suka mengkaji, walaupun saya tidak paham, saya kaji. Saya tengok lama-lama timbul satu minat, mau coba sendiri. Kebetulan di kampung saya ni, tempat kami orang tinggal, memang kawasan dia memang kawasan kubur lama. Kalau orang yang baru pergi sana, dia akan rasalah dia punya nikmat seram dia macam mana. Si Baim sudah rasa, jadi siapa-siapa lagi orang baru dekat sana, memang dia akan bagi tengok lah. Dia akan bagi tengok. Dari sana saya coba berjinak-jinak. Dan saya start dalam ni bidang 2020. Saya masih baru 2022. Masih baru juga lah. Itu sebab sampai sekarang lah saya bertahan untuk dalam ni bidang explore. Oke. Bagaimana kamu handle sebagai contoh dalam satu tim ataupun kepala tim, ada salah seorang yang menyimpang, bagaimana untuk kamu handle ataupun uruskan secara yang baik? Apa menyimpang? Maksudnya menyimpang tidak menjadi kamu yang tetap yang sudah maksudnya menyimpang yang macam tidak sekepala sudah lah. Tidak sekepala. Maksudnya kepala tidak sama apa yang kamu plan. Oke, betulan. Dia mau pikir dulu, pikir. Kalau untuk saya lah kan, Boleh di skip kalau saya buat tim, bukan saya lah, kami berempat tuh. Dalam kami berempat tuh, kami tidak mau ada siapa ketua, siapa yang di bawah, siapa nomor 2, nomor 3, tiada. Jadi bila ada masalah atau perkara yang tidak boleh tim ini buat, kita akan kumpul, kita akan bincang, kita akan cakap lah, oh nih kalau boleh lepas ni kita jangan bikin macam ni lah, sebab risiko dia ni. Jadi kalau satu tidak terima tapi 3 setuju, jadi berarti settle lah masalah tu. Macam tu lah kami orang handle, kami orang punya tim lah. Jadi dalam tim saya tiada kepala. Nah, maksudnya Ya betul, saya paham. Oke, yang terakhir lah. Oke, Ben. Yang terakhir, contohnya haters masuk dan spam komen. Bagaimana untuk handle dan bagaimana untuk kamu boleh tenangkan kamu punya viewers. Kalau saya cari orang tuh pijak layar dia. Bukan. Gerau. Kalau saya sebenarnya selalu kalau macam banyak komen itu, sebenarnya saya tidak terlalu baca ataupun tidak terlalu bagi respon ataupun balas orang punya komen tuh. Saya selalu akan kasih limpas ya. Saya tidak layan. Kecuali saya bad mood. Kalau saya bad mood, jaga. Habis. Layan itu. Jarang-jarang kamu dengar lelaki mulut leze. Oke. Kalau untuk saya bukan orang yang bijak untuk berbahasa. Jadi bila saya rasa saya tidak boleh handle, saya akan serahkan kepada saya punya tidak tim lagi. Kalau saya punya moderator pun dia cuma buat mana yang dia mampu. Jadi saya memang akan serah kepada saya punya geng lah. Kalau bukan si malaikat maut,
dengan si Nisa atau si Pejang lah. Jadi diorang lebih tahu macam mana bercakap dengan orang yang kurang sekolah macam gitulah. Last lah. Oke. Ready pemitan dulu. Pernah nggak hujan lebat di tempat tapi ekspor lah rumah? Belum pernah lagi. Belum pernah. Macam ketagihan sudah itu. Oke lah. Oke, closing. Oke, sekian daripada itu kita punya podcast malam ini. Jadi untuk kita punya tetamu-tetamu lepas nih, dorang mau explore, dorang ada TikTok. Untuk Baim apa nama TikTok? BEM, BAEM, lepas tu emoji scorpion. Di sini. Di sini di bawah. Oke. Untuk Ben, Kalau saya Ben Hunter Mystic Borneo. oke. Dekat di sini, atas. dekat sini dia. Jangan lupa di share. Oke, closing. Oke, nanti kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. So stay tune. Daripada kami, Diary Misteri Paranormal.